Hello? Film Red Eye yang dirilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan seorang manajer hotel yang dipaksa membantu sekelompok teroris untuk melancarkan tindakan sebuah pembunuhan. Namun hal yang sama sekali tidak terfikirkan pun terjadi. Hai, kembali lagi di ZF Film. Selamat mendengarkan dongengan yang sangat tidak bermanfaat ini. Tapi saya harap waktu Anda bermanfaat setelah menonton video ini. Saya akan mengingatkan kembali bahwa konten ini adalah full spoiler. Jadi, jika ada yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Akan tetapi, jika kalian malas untuk menonton filmnya, ya nggak apa-apa sih, silakan tonton video ini. Jika belum subscribe, silakan subscribe di bawah ya guys, and silakan tonton sampai habis. Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita yang bernama Erin yang sedang tiba di sebuah bandara. Malam itu, ia hendak pulang ke Miami setelah menghadiri pemakaman neneknya. Erin adalah seorang manajer hotel terkenal di kota Miami. Dan terlihat, Erin sudah tidak sabar untuk terbang menggunakan pesawatnya. Akan tetapi, penerbangannya mengalami delay selama 2 jam, dan hal itu mengharuskan Erin untuk menunggu di bandara sampai pesawatnya tiba. Sambil menunggu, ia pun secara tak sengaja mengobrol dengan seorang pria good looking yang bernama Tom. Mereka kemudian melanjutkan obrolannya di sebuah bar, dan nampaknya mereka berdua saling suka. Singkat cerita, waktu penerbangan pun tiba. Sesampainya di pesawat, Erin sangat terkejut karena melihat Tom ternyata duduk di sebelahnya. Hal itu tentunya membuat Erin senang sekali karena ia jadi memiliki teman selama penerbangan berlangsung. Setelah sedikit berbincang, pesawat pun mulai lepas landas dan meninggalkan bandara. Saat lepas landas, terlihat Erin sangat ketakutan, namun Tom berusaha menenangkan Erin dengan senda gurunya. Setelah pesawat mulai terbang dengan stabil, Erin bertanya apa pekerjaan Tom. Tom pun kemudian menjawab, "Aku bertugas untuk menjagamu dan ayahmu," dengan nada guruan. Erin kemudian kembali bertanya pekerjaan Tom dengan menebak apakah Tom seorang psikolog atau seorang mata-mata, atau jangan-jangan pembunuh bayaran. Hal itu tentu saja dibantah oleh Tom dengan santai. Erin pun mulai kesal karena tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Dan ia mengatakan, "Ya sudah, jika kau ingin merahasiakan pekerjaanmu, karena itu juga bukan urusanku." Tom kemudian memberitahu Erin bahwa pekerjaannya kali ini berhubungan dengan Erin. Erin tentunya sangat kebingungan dengan perkataan Tom. Tom kemudian menanyakan, "Apakah kau mengenal Charles Giff? Ia adalah tamu VIP di hotelmu, dan ia sekarang dalam perjalanan ke hotel milikmu. Dan aku butuh agar ia ditempatkan di kamar tertentu." Tom yang selama ini berbicara dengan nada yang santai dan lembut, tiba-tiba saja berubah menjadi keras dan sistematis. Pada awalnya, Erin tidak ingin memperdulikan Tom, dan ia menekan sebuah tombol untuk memanggil pramugari. Akan tetapi, Tom tiba-tiba saja menaruh dompet milik ayah Erin di sebuah meja. Dan Tom mengancam Erin agar tidak melapor ke pramugari. Dan ternyata Tom adalah anggota dari kelompok teroris yang berniat akan membunuh Charles Giff. Charles Giff sendiri adalah Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika. Dan posisi Erin sebagai manajer hotel tempat Charles Giff tinggal sangatlah berpengaruh dalam rencana ini. Erin kemudian diminta menelpon pihak hotel miliknya agar meminta Charles Giff menempati kamar yang diminta oleh Tom. Dan jika Erin tidak mau untuk diajak kerjasama, maka ayahnya akan dibuat game over oleh anak buah Tom yang sekarang sedang menunggu di depan rumah Erin. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja ada penumpang lain yang meminta Tom agar membantunya mengambil barang di bagasi. Pada saat Tom sedang sibuk, Erin dengan sembunyi-sembunyi menuliskan permintaan tolong pada sebuah buku milik penumpang tadi. Akan tetapi, Tom mengetahui perbuatannya dan langsung menyeruduk kepala Erin sampai ia tak sadarkan diri. Dan buku yang tadi
diambil oleh Tom agar tak ketahuan. Setengah jam kemudian, Aaron terbangun dan langsung dipaksa oleh Tom agar menelpon ke hotel miliknya melalui telepon yang ada di pesawat. Akan tetapi, pesawat mengalami turbulensi yang membuat sambungan telepon terputus. Namun Aaron tetap berpura-pura seakan telepon itu masih tersambung dan tetap melanjutkan obrolan. Akan tetapi, Tom yang cerdik mengetahui jika Aaron berbohong dan langsung merebut telepon yang Aaron pegang. Setelah itu, Aaron meminta izin untuk pergi ke toilet. Di dalam sana, Aaron berusaha menuliskan minta tolong dengan menggunakan sabun yang tersedia di sana. Namun lagi-lagi Tom mengetahui aksinya dan mendorong Aaron ke dinding toilet. Hal itu dilihat oleh anak kecil dan melaporkannya ke pramugari bahwa ada Aaron dan Tom yang masuk secara bersamaan ke dalam toilet. Akan tetapi, pramugari tidak menanggapinya dengan serius dan mengira itu hanya kenakalan remaja saja. Di sisi lain, Charles Cliff sedang berada di dalam pesawat jet pribadinya. Dan nampaknya, sebentar lagi ia juga akan segera tiba di kota Miami. Singkat cerita, telepon di pesawat kembali berfungsi dan Aaron segera menelpon pegawai hotel untuk memindahkan Charles Cliff ke kamar yang diminta oleh Tom. Setelah telepon berakhir, Aaron meminta kepada Tom agar ia menyuruh anak buahnya untuk pergi dari depan rumah ayahnya. Aaron mengatakan itu karena perintah dari Tom sudah ia lakukan. Namun Tom tetap menolak permintaan Aaron dengan alasan misi pembunuhan ini masih belum terselesaikan. Tom baru akan menarik anak buahnya jika misi ini telah selesai. Singkat cerita, Charles Cliff dan keluarganya pun telah sampai di hotel, dan ia pun diminta untuk pindah kamar sesuai permintaan Tom. Di laut dekat hotel Charles Cliff tinggal, terlihat segerombolan teroris yang sudah bersiap melakukan eksekusi. Di sisi lain, pesawat yang Aaron tumpangi telah sampai di bandara Miami. Sebelum pintu pesawat akan dibuka, Aaron dengan sangat berani menusukkan bolpen yang ia pegang ke tenggorokan Tom sampai berlubang dan mengambil HP milik Tom dan berlari keluar dari pesawat dan disusul oleh Tom yang juga berusaha mengejar Aaron. Namun untungnya, Tom dibuat jatuh oleh anak yang melihatnya tadi di toilet. Setelah itu, terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka di dalam bandara. Beruntungnya Aaron berhasil mencuri sebuah mobil untuk bisa kabur. Di dalam perjalanan, Aaron berusaha menelpon karyawannya dan menyuruhnya untuk memindahkan Charles Cliff dan keluarganya dari kamar tersebut karena akan ada serangan dari teroris. Dan benar saja, sesaat setelah Charles Cliff dipindahkan, teroris yang berada di laut langsung menembakkan RPG ke kamar yang tadinya dihuni oleh Charles Cliff. Beruntungnya rencana pembunuhan ini berhasil digagalkan oleh Aaron. Aaron kemudian mencoba untuk menelpon ayahnya, akan tetapi HP yang ia gunakan baterainya telah habis. Sesampainya di rumah ayahnya, Aaron melihat pembunuh suruhan Tom berdiri di depan rumahnya. Aaron yang panik langsung melajukan mobilnya dengan sangat cepat dan menabrak anak buah Tom sampai game over. Setelah itu, Aaron masuk ke dalam rumah dan melihat ayahnya masih selamat. Dan ia telah menelpon polisi yang sekarang sedang menuju ke rumah. Setelah itu, Aaron kembali menelpon karyawan hotelnya guna menanyakan kabar hotel miliknya. Setelah mengakhiri sambungan telepon, Aaron sangat terkejut karena melihat Tom yang tiba-tiba saja berada di rumahnya. Dan terlihat leher Tom yang ditutupi oleh kain karena luka yang disebabkan oleh Aaron. Dan ternyata ayah Aaron juga sudah dibuat pingsan oleh Tom. Tom kemudian berusaha mengejar Aaron dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Sampai akhirnya Aaron pun tertangkap oleh Tom dan dilempar dari atas tangga. Melihat ada pistol yang tergeletak, Aaron pun segera mengambilnya dan segera menembak Tom.
Namun hal itu tidak membuat Tom game over, dan malahan membuatnya semakin marah dan langsung menangkap Aaron dan akan langsung menghabisinya. Namun untungnya, ayah Aaron sudah tersadar dan langsung menembak Tom tepat di dadanya sampai ia tewas. Singkat cerita, Aaron telah sampai di hotel miliknya dan bertemu dengan Charles Keefe. Di sana Charles Keefe berterima kasih kepadanya karena ia telah menyelamatkannya dari para teroris. Setelah itu, film pun selesai. Oke, pesan yang dapat saya ambil setelah menonton film ini adalah kita harus selalu berbuat kebaikan kepada siapa saja. Bantulah orang jika memang kita bisa membantunya, karena kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia.